Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kajine Painting. Kali ini kita ada satu media lagi nih berupa spakbor depan. Cuma untuk kondisinya ini kayak gini ya Gus ya, cukup parah, dibilang cukup parah kondisinya. Catnya sudah banyak yang ngeriting. Kebetulan ini setelah kita cek dan cross check, barangnya ini KW Gus, atau imitasi ya. Jadi ya wajar aja kalau finishingnya terlihat seperti ini, nggak awet. Bahkan catnya dikerok pakai kuku aja dia udah bisa ngelupas ya. Ini sering terkena matahari jadi pecah-pecah, ngeriting. Dan untuk bagian belakangnya sini aja ini udah kelihatan banget dia ada yang mengelupas. Untuk body KW macam kayak gini, gimana cara yang tepat untuk repaintnya? Langsung aja kita ke tutorialnya, check it out. Untuk media ini awalan kita pakai amplas ukuran 240 dan juga 400. Jika tidak ada 400, teman-teman bisa pakai 600. Nah, untuk pengamplasan langsung saja kita mulai. Untuk di bagian depan sini rencananya akan kita amplas sampai sebatas tengahnya ini dengan grid 240, kemudian kita naikkan ke 400. Sedangkan yang di belakang bakal kita amplas cukup dengan 240. Apakah nanti ada perbedaannya? Tetap ikuti video ini, simak sampai selesai agar kita bisa tahu karakter dari masing-masing grid atau ukuran amplas yang kita pakai. Untuk langkah awal, media ini kita amplas dulu pakai grid 240 yang kita beri tataan dengan sandal bekas ya Gus, agar memudahkan kita saat mengamplas fungsi dari tataan ini. Kita amplas secara merata ke semua permukaan media ini, dari depan hingga ke belakang, kanan kiri juga usahakan teramplas secara merata. Dan seperti inilah kondisi media yang tadi sudah kita amplas menggunakan grid 240 seperti ini. Ini udah kita amplas rata ya. Untuk detailnya seperti ini bisa kita lihat menggunakan grid 240 tadi. Untuk hasilnya ya, baretnya masih agak terlihat cukup kasar ya Gus ya. Coba kita fokuskan lebih dekat. Untuk baretnya cukup terlihat di kamera macam seperti ini. Nah, ini nanti bakal kita jadikan perbandingan. Fungsi amplas 240 sebetulnya di sini ya Gus ya. Ini untuk menghabiskan cat bawaannya biar terkikis semua, terkikis habis. Nah, 400 ini bakalan kita gunakan untuk mengamplas di sisi bagian depan sampai dengan tengah ini. Jadi untuk setengah media ya. Nah, untuk yang bagian belakang ini nanti tetap bakalan kita utuhkan dengan amplasan 240 tadi. Oke, langsung aja kita amplas dulu menggunakan 400 untuk melanjutkan di sisi bagian depan spakbor ini. Kita amplas seperti biasa merata ke setengah media dari spakbor ini ya Gus.
Setelah proses amplas selesai, kemudian kita bersihkan untuk medianya. Di sini saya menggunakan spons atau busa yang sudah kita beri dengan sabun colek, berfungsi untuk menghilangkan atau membersihkan kotoran-kotoran, terutama bekas-bekas minyak maupun silikon yang menempel di spakbor ini. Lalu jangan lupa untuk kita bilas bekas sabun ini menggunakan air bersih. Usahakan menggunakan air yang mengalir agar media ini benar-benar bersih. Sembari menunggu medianya kering, kita bisa siapkan untuk meracik epoksinya. Untuk epoksi sendiri saya biasanya menggunakan jenis filler ataupun primer dengan ciri-ciri hardener berwarna kuning. Kenapa kita harus pakai epoksi jenis ini? Karena epoksi ini memiliki daya rekat yang kuat, hanya dengan kelemahan memang agak cukup lama untuk pengeringannya. Nah, untuk perbandingan kita buat 412, kita buat standar saja, tidak terlalu encer, agar media ini karena dari plastik dasar dia memiliki daya rekat dan daya ikat yang kuat, agar cat dan clear nantinya bisa merekat dengan sempurna, tidak mudah mengelupas. Beginilah kondisi medianya setelah benar-benar kering. Kita bisa lihat untuk di bagian belakang sini terlihat cukup kasar goresannya, sedangkan untuk di bagian depan terlihat cukup halus karena sudah kita lanjutkan dengan amplas grit nomor 400. Oke, next kita lanjut. Sebelum kita epoksi, untuk medianya ini terlebih dahulu ya untuk kita olesi dengan menggunakan PP primer agar nanti bisa merekat secara sempurna untuk epoksinya. Kenapa perlu kita PP primer? Jadi setelah saya amati lebih detail, spakbor ini plastiknya bukan ABS, dia termasuk golongan plastik yang lentur kriterianya, semacam ya bagai bumper mobil. Kemudian untuk bodi kasar sepeda motor matic seperti itu maupun motor lainnya yang sifatnya dia agak lentur, jadi rawan banget kalau media ini langsung kita naikkan epoksi tanpa di PP primer, karena sifatnya yang lentur. Terkadang epoksi ini nanti mudah sekali untuk mengelupas. Nah, jadi untuk teman-teman perlu diingat ketika mendapatkan bodi KW harus betul-betul kita teliti lagi apakah bodi ini masuk dalam kategori plastik ABS atau masuk ke dalam kriteria bodi atau plastik yang lentur. Nah, di sini sangat penting banget, jadi kita tidak boleh asal-asalan dalam untuk meripainya. Ketelitian sangat kita butuhkan dalam proses painting agar hasilnya nanti bisa maksimal dan tidak terjadi hal-hal yang fatal. Oke, next kita lanjut lagi. Kali ini saya pakai F75. Nah, untuk setelan pattern kita setel fokus, dan untuk fluid output atau banyaknya cairan yang keluar kita putar sekitar 2 ulir. Nah, kemudian untuk settingan angin ini kisaran main di 40-50 PSI saja. Kali ini kita bakal pakai 2 lapis saja. Untuk lapis pertama kita mainkan kabut
atau tipis-tipis secara merata dulu agar epoksi ini nanti bisa merekat dengan sempurna. Kita spray tipis-tipis serata mungkin ke semua permukaan medianya. Masuk ke lapis kedua, kali ini kita akan mulai penebalan. Di sini kita hanya cukup menggunakan 2 lapis saja. Untuk lapis pertama tipis, lapis kedua kita usahakan epoksi ini padat dan berisi. Nah, untuk ritmenya agak kita percepat agar ketebalan bisa merata. Untuk overlap usahakan tetap serapat mungkin dengan tetap menjaga jarak tembaknya. Seperti inilah kondisi medianya yang sudah kita epoksi dengan 2 lapis. Apakah nanti akan terlihat goresan amplas? Kita coba lihat nanti perbedaannya setelah epoksi ini kering. Kita bakal amati untuk bagian depan dan belakang apakah terdapat perbedaan. Bekas goresan amplas apakah masih ada yang kelihatan atau sudah tertutup secara merata, bakal kita bahas lagi menunggu epoksi ini kering. Setelah kita inepkan semalam hasil epoksinya, lalu kita jemur. Ini tadi saya jemur ya, jam 9 pagi sampai jam 2 siang Gus. Untuk hasilnya macam seperti ini. Ini terlihat ya, untuk permukaannya ini agak kasar, ini bertekstur seperti kulit jeruk. Nah, kira-kira apakah penyebabnya? Di sini ada 2 hal atau 2 kemungkinan. Yang pertama karena rasio epoksinya cukup kental, dan yang kedua ini karena tekanan angin atau presurnya ini terlalu rendah atau kurang besar untuk menyemprotkan epoksi dengan rasio yang agak kental. Tapi tenang aja, nanti kita bahas lagi. Nah, untuk permukaannya bagian depan seperti ini ya. Ini dengan amplasan awal media menggunakan grid 240, kemudian kita lanjutkan dengan ukuran 400. Untuk amplasannya, baret-baretnya atau goresannya tidak terlihat, sudah tertutup seperti ini. Untuk bagian belakangnya hasilnya seperti ini. Menggunakan amplasan awal 240, terlihat ya masih ada sedikit baret-baret seperti ini. Beda dengan sisi depan karena ini berbahan plastik lentur atau plastik primer. Jadi untuk amplasan kasar biasanya masih meninggalkan seperti serbuk-serbuk atau serpian kecil-kecil. Ini nanti masih tetap terlihat setelah diepoksi. Oke, langsung aja kita amplas menggunakan grid 400. Kita amplas secara merata untuk menghaluskan permukaan, untuk menghilangkan motif atau permukaan yang bertekstur kulit jeruk tadi ya. Kita amplas ke semua permukaan, usahakan rata, tetap hati-hati agar epoksi ini tidak terkikis habis tentunya. Oke, masuk ke pembahasan terakhir. Kita bakal bahas ini untuk perbedaannya ya. Ini yang barusan kita amplas tadi menggunakan grid 400. Permukaannya terlihat sudah halus rata. Untuk motif tekstur kulit jeruk atau kasarnya tadi udah
tidak ada ya. Ini udah benar-benar halus, bisa terkikis dengan amplas grade 400. Nah, sedangkan untuk di bagian yang sini dan yang sampingnya ini masih bertekstur kulit jeruk ya. Ini karena belum kita amplas. Ini untuk kita buat sebagai perbandingannya. Nah, bisa kita lihat di sini, kita amati secara detail. Untuk media yang belum kita amplas, terlihat sekali tekstur kulit jeruknya, kasarnya. Ini masih awalan, belum kita amplas. Sedangkan yang di sini ini udah halus ya. Dan untuk amplasan awal sudah tidak terlihat juga. Nah, oke, sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang sini juga dia mau halus untuk permukaannya, sama dengan grade 400 juga. Dan untuk baret-baret tadi dari amplasan awal ini sudah tidak terlihat. Nah, untuk di bagian sini ini juga belum kita amplas, masih sama teksturnya kulit jeruk, sama seperti yang tadi. Nah, untuk di bagian sisi ini juga belum kita amplas. Nah, ini ada sedikit goresan itu karena dia cenderung timbul dari bahan plastiknya. Beda kalau bodi KW ini dari bahan plastik ABS, dia tetap tidak akan terlihat goresannya, bisa lebih bagus untuk permukaannya. Nah, ini perlu sekali lagi diingat-ingat teman-teman, harus bisa menganalisa apakah bodi KW itu berbahan ABS atau kan berbahan plastik lentur. Ini sangat berpengaruh sekali untuk analisa di awal sebelum kita melakukan tindakan atau eksekusi. Jadi bisa memudahkan nantinya langkah kerja yang akan kita pakai. Dan seperti itulah pembahasan kita. Untuk video pengecatan nanti saya buatkan video sendiri agar tidak terlalu panjang durasinya. Untuk teman-teman tetap semangat dalam berkarya, tetap semangat belajar, jangan lupa ngopi. Intinya tetap semangat, salam sehat, anti sambat. Kita bakal jumpa lagi dengan video-video berikutnya yang tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih untuk support dan dukungannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.